Halo, jumpa lagi dengan saya Edward Danursung di channel Edward Math. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelum lebih lanjut membahas materi ini, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendukung channel ini. Ingat bahwa subscribe itu gratis. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang metode melengkapkan kuadrat sempurna ini, coba perhatikan persamaan kuadrat yang terbentuk dari hasil kuadrat suatu bentuk aljabar berikut. Yang pertama, x tambah 3 di pangkat 2, ini artinya x tambah 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Ketika kita kalikan, maka kita akan mendapatkan hasil sebuah bentuk persamaan kuadrat, x kuadrat tambah 6x tambah 9. Yang kedua, x kurang 5 di pangkat 2, ini x kurang 5 dikalikan sebanyak 2 kali, dan kita mendapatkan hasil x kuadrat kurang 10x tambah 25. Nah, dari dua contoh ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, x kuadrat tambah 6x tambah 9 dan x kuadrat kurang 10x tambah 25 merupakan contoh persamaan kuadrat sempurna karena diperoleh dari hasil kuadrat suatu bentuk aljabar. Kemudian hubungan B atau koefisien dari X dan C atau konstanta dari sebuah persamaan kuadrat sempurna adalah C itu sama dengan B dibagi 2 di pangkat 2. Nah, ini khusus kalau A sama dengan 1. Misalkan pada persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 9 dapat dilihat bahwa 9 ini diperoleh dari 6 bagi 2. 6 bagi 2 atau setengah dari B. Setengah dari 6 itu adalah 3, di pangkat 2 hasilnya 9. Dan pada persamaan kuadrat x kuadrat kurang 10x tambah 25, dapat dilihat bahwa 25 itu didapat dari min 10 dibagi 2, kemudian di pangkat 2, itu yang mendapatkan 25. Nah, ini adalah ciri-ciri dari persamaan kuadrat sempurna. Kemudian akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat sempurna itu bersifat tunggal, akarnya hanya 1. Maksudnya, x kuadrat tambah 6x tambah 9 ini, akarnya adalah x tambah 3. Kemudian, kalau x kuadrat kurang 10x tambah 25, akarnya adalah x sama dengan 5, atau faktornya itu x kurang 5. Jadi, untuk menentukan akar-akar dengan persamaan kuadrat dan metode melengkapkan kuadrat sempurna, ini kita lakukan dengan memanfaatkan sifat-sifat persamaan kuadrat yang terbentuk dari bentuk aljabar yang dikuadratkan untuk bisa memperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat. Adapun langkah-langkahnya, kita bisa misalkan pindahkan dulu C pada persamaan kuadrat ke salah satu ruas, misalnya ke ruas kanan, sehingga di sebelah kiri sudah tidak ada lagi bilangan konstanta. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan B dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini metodenya kita buat dulu A itu sama dengan 1. Kemudian kita sederhanakan sehingga persamaan kuadrat sempurna terbentuk persamaan kuadrat sempurna itu di ruas kiri. Kemudian kita faktorkan persamaan kuadrat di ruas kiri dengan memanfaatkan akar kuadratnya. Lalu kita akarkan kedua ruas. Setelah itu kita tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut dengan menentukan nilai variabel yang ada. Supaya lebih jelas, mari kita langsung masuk pada contoh pembahasan soal. Yang pertama, x kuadrat tambah 10x tambah 24 sama dengan 0. Jadi secara ringkas langkah-langkahnya itu seperti ini. Pertama, positif 24 atau C ini kita pindah ruaskan, sehingga pindah ke ruas kanan menjadi negatif 24. Atau kedua ruas kita kurangi dengan 24 supaya C ini tidak ada lagi di ruas kiri. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kedua ruas dengan sebuah bilangan supaya ruas kiri ini menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna. Caranya seperti ini. Ini B-nya kita perhatikan. B-nya adalah positif 10, kita bagi 2 atau ambil setengahnya itu adalah 5. Kalau di pangkat 2 itu sama dengan 25, berarti kita tambah 25. Mengakibatkan ruas kanan juga itu harus ditambah dengan 25. Atau kalau kita mau gunakan aturan tadi, berarti
B dibagi 2, kemudian di pangkat 2. B-nya di sini adalah 10, dibagi 2, kemudian kita pangkat 2. 10 bagi 2, 5, 5 dipangkat 2 itu sama dengan 25. Intinya adalah kita mengambil setengah dari B, lalu kita pangkat 2. Nah, sehingga ruas kiri sekarang sudah membentuk persamaan kuadrat sempurna yang dibentuk atau diperoleh dari X pangkat 2, ini salah ya, yang diperoleh dari X tambah 5, kemudian di pangkat 2. Di sini tidak ada ya. Selanjutnya, min 24 tambah 25 itu sama dengan positif 1. Langkah selanjutnya, kita mencabut akar dari kedua ruas. Atau mungkin sederhananya begini, ini pangkat 2, supaya dia hilang, maka kita harus akarkan kedua ruasnya. Di X tambah 5 di pangkat 2, kita cabut akarnya, dia tinggal menjadi X tambah 5. Kemudian 1 kita akan cabut akarnya, jadi kita tulis dulu akar 1. Ruas kiri tetap X tambah 5. Akar 1 itu sama dengan plus atau negatif 1. Nah, mengapa? Karena positif 1 di pangkat 2 itu sama dengan 1. Demikian juga dengan negatif 1. Negatif 1 di pangkat 2 juga sama dengan positif 1. Setelah sampai di sini, maka kita tinggal menentukan akar-akar persamaan kuadratnya dengan memanfaatkan hasil di ruas kanan ini positif atau negatif. Jadi maksudnya seperti ini. Yang pertama, kemungkinan pertama, X tambah 5 itu sama dengan positif 1. Ataukah X tambah 5 itu sama dengan negatif 1. Sekali lagi hasilnya positif 1 atau negatif 1. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menentukan akarnya. Untuk yang pertama, X sama dengan 1 plus 5 pindah menjadi negatif 5. Kemudian yang kedua, X sama dengan negatif 1, 5 pindah menjadi negatif 5. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 4, ataukah X itu sama dengan negatif 6. Ya. Kita bisa tulis seperti ini, akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 4, dan X2 sama dengan negatif 6. Yang kedua, X pangkat 2 kurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Langkah kerjanya sama seperti tadi. Kita pindahkan dulu C. Berarti pindah menjadi negatif 5. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan 6. Min 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Di pangkat 2 hasilnya adalah 9. Nah, ini sudah kentara, ini sudah jelas bahwa ini kuadrat sempurna. Tetapi ruas kanan juga harus ditambah dengan 9 ya, supaya tetap ekuivalen. Sekali lagi penentuan penambahan bilangan apa yang perlu tambahkan itu yang wajib untuk diingat. Bahwa kita mengambil setengah dari B kemudian dikuadratkan. Lanjut, kita tentukan bahwa X kuadrat kurang 6X tambah 9 ini ke dalam bentuk faktornya atau dalam bentuk kuadratnya. Bisa saya tulis dulu X, ya, ini tanda negatif, berarti saya pakai tanda negatif. X negatif 3 dikali X negatif 3. Nah, perhatikan tanda di B ya. Ingat, tanda di B itu menentukan apakah kita menggunakan tanda kurang atau tanda tambah, tanda negatif atau tanda plus. Nah, ini bisa diuji, ya. Min 3 kali min 3 itu positif 9, min 3 tambah min 3 itu min 6. Ruas kanan kita tambahkan, min 5 tambah 9 itu sama dengan positif 4. Selanjutnya kita bawa dalam bentuk kuadrat, X kurang 3 di pangkat 2, ruas kanan masih tetap, lalu kita cabut akarnya. Berarti di ruas kiri sisa X kurang 3, kemudian ruas kanan menjadi akar 4. Dengan demikian diperoleh X kurang 3 sama dengan plus atau negatif 2. Jadi ini yang paling penting harus diingat. Akar kuadrat itu hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Langkah selanjutnya tinggal menentukan akar-akar. X kurang 3 sama dengan positif 2, ataukah X kurang 3 sama dengan negatif 2. Kemudian kita tentukan hasil akhirnya, X sama dengan positif 2
Kemudian negatif 3 pindah menjadi plus 3. Berarti diperoleh untuk yang pertama itu X sama dengan 5. Bisa kita beri tanda X1. Untuk yang di sebelah kanan, X sama dengan negatif 2. Negatif 3 pindah menjadi positif 3. Berarti kita peroleh X2 sama dengan negatif 2 ditambah 3 itu sama dengan positif 1. Nah, kita peroleh akar-akarnya 5 dan 1. Contoh yang ketiga hampir mirip dengan contoh 2. X pangkat 2 kurang 5X kurang 6 sama dengan 0. X pangkat 2 kurang 5X sama dengan negatif 6 pindah menjadi positif 6. Nah, kali ini kita harus hati-hati ketika B itu adalah bilangan ganjil. Berarti kita akan ketemu dengan pecahan karena tidak habis dibagi dengan 2. Kita tulis dulu X kuadrat kurang 5X. Kita harus tambah dengan bilangan tertentu supaya dia menjadi kuadrat sempurna. Jadi B per 2, kemudian kita pangkat 2, B-nya adalah negatif 5, dibagi 2, ini tidak habis. Jadi kita pangkatkan masing-masing penyembilang dan penyebut. 5 pangkat 2 itu menjadi 25, 2 dipangkat 2 itu menjadi 4. Berarti kita tambahkan dengan 25 per 4. Akibatnya ruas kanan juga harus ditambah 25 per 4. Selanjutnya kita sudah bisa peroleh bahwa di ruas kiri ini diperoleh dari pemfaktoran atau perkalian faktor X, ini tanda negatif di B, berarti kita pakai tanda negatif ya, dikali juga dengan bilangan yang sama. Kita harus tahu bilangan apa yang ada di sini. Caranya adalah mencabut akar dari C atau akar dari 25 per 4. Nah, akar dari 25 per 4 itu adalah 25 akarnya 5, akar 4 itu adalah 2. Berarti kita tambahkan dengan 5 per 2. Atau setengah dari B. Ya, B dibagi 2 ya. Kemudian ruas kanan kita harus tentukan hasilnya. 6 tambah 25 per 4. Kita hitung terpisah. Kita samakan penyebutnya, penyebut 4. Kemudian di sini ada penyebut 1 ya. 4 dibagi 1, 4. Kemudian kita kali 6, hasilnya 24. 25 itu tetap. 24 tambah 25 sama dengan 49 per 4. Jadi ruas kanan adalah 49 per 4. Kemudian di ruas kiri kita bawa dalam bentuk kuadratnya. Ruas kanan masih tetap 49 per 4. Lalu kita cabut akar di ruas kiri. Cabut akar ruas kiri berarti pangkat 2-nya langsung hilang. Di ruas kanan kita tulis akar 49 per 4. Sehingga diperoleh X kurang 5 per 2 sama dengan akar 49 per 4. Ini bisa positif, bisa juga negatif. Akar 49 itu 7, akar 4 itu 2. Nah, sekarang tinggal menentukan akar-akarnya. Untuk yang pertama, X kurang 5 per 2 sama dengan positif 7 per 2. Dan yang kedua, X kurang 5 per 2 itu sama dengan negatif 7 per 2. Kita selesaikan. X sama dengan 7 per 2. Negatif 5 per 2 pindah menjadi positif 5 per 2. Ini kita langsung selesaikan ya. 7 tambah 5 sama dengan 12 per 2. 12 bagi 2 itu sama dengan 6. Nah, ini adalah X1. Kemudian yang di sebelah kanan, X sama dengan negatif 7 per 2 ditambah 5 per 2 sama dengan negatif 7 tambah 5 itu hasilnya negatif 2. Penyebutnya tetap penyebut 2. Negatif 2 dibagi 2 itu sama dengan negatif 1. Nah, inilah akar yang kedua atau X2. Berarti diperoleh akar-akarnya adalah positif 6 dan negatif 1.
Yang keempat, sekarang soalnya lumayan lebih rumit. A tidak sama dengan 1. Nah, langkah pertama kita menyederhanakan masalahnya itu kita bagi kedua ruas dengan A. Nah, di sini A sama dengan 2. Supaya dia menjadi 1 berarti kita harus bagi 2 juga. Itu pikiran yang simpelnya. Langkah pertama, saya boleh tulis 2x pangkat 2 ditambah x kurang 6. Saya bagi dengan 2. Maka ruas kanan juga dibagi 2. Hanya kebetulan ini ruas kanan 0, jadi dibagi berapapun dia tidak berubah, dia tetap 0. Oke, ruas kiri 2x pangkat 2 dibagi 2, sisa 1x pangkat 2. Kemudian x bagi 2 itu tidak habis, kita tulis saja x per 2. Negatif 6 bagi 2 itu negatif 3. Nah, di ruas kanan tetap 0. Selanjutnya, x kuadrat tambah x per 2. Negatif 3 kita pindahkan atau c-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi positif 3. Sekarang kita akan tambahkan dengan sebuah bilangan supaya ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi ingat tadi caranya adalah B dibagi 2 kemudian di pangkat 2 atau setengah dari B di pangkat 2. B adalah 1 per 2. Ini X per 2 berarti koefisiennya itu 1 per 2 ya. Kemudian masih dibagi 2 nanti pangkat 2 lagi. 1/2 dibagi 2 ini sama dengan 1/4. Kemudian di pangkat 2 sehingga menjadi 1/16. Oke, kita sudah peroleh bilangannya itu 1/16. Sehingga ruas kanan juga harus ditambah dengan 1/16. Langkah selanjutnya kita bawa dalam bentuk kuadrat yang di ruas kiri. Kita tulis X, ini positif, B-nya positif berarti kita tulis tanda tambah juga. Yang ditambahkan itu adalah akar dari 1/16. Akar dari 1/16 itu adalah 1/4 atau setengah dari 1/2 tadi ya. Nah, kita tambahkan 1/4. Di ruas kanan kita selesaikan 3 tambah 1/16. Kita cakar di tempat lain. Kita gunakan penyebut 16. Kemudian 16 ya, bagi 1 16 kali 3 sama dengan 48. 16 bukan 16 1 kali 1 tetap dia tambah 1 sehingga menjadi 49/16. Berarti ruas kanan 49/16. Oke, kita bawa dalam bentuk kuadrat X tambah 1/4 pangkat 2. Ruas kanan masih tetap. Lalu kita cabut akarnya. Kita cabut akar ruas kanan sudah tidak pakai pangkat 2. Ruas kanan ini kita tulis dalam bentuk akarnya. Oke, lanjut ke sini. Diperoleh X tambah 1/4 sama dengan akar 49/16, bisa positif, bisa negatif, ditulis plus minus. Terus akar 49 itu 7. Kemudian akar 16 itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan akar-akarnya. Kemungkinan pertama, X tambah 1/4 itu sama dengan positif 7. Atau kemungkinan kedua, X tambah 1/4 itu adalah negatif 7/4. Ini juga ya, ini 7/4. Oke, X sama dengan 7/4, 1/4 pindah menjadi negatif 1/4, itu sama dengan 6/4. Kalau disederhanakan, ini adalah 3/2. Kemudian yang di sebelah kanan, X sama dengan negatif 7/4, itu sudah ada di kanan ya. 1/4-nya pindah menjadi negatif 1/4. Kita sederhanakan, negatif 7 dikurangi 1 lagi menjadi negatif 8/4. Negatif 8/4 itu sama dengan negatif 2. Jadi, X2-nya negatif 2, X1-nya adalah 3/2. Oke, demikianlah pembahasan materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kiranya video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya Dodan Rusung mengucapkan terima kasih.